Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gak aksi ini. Yang jawab cuma pematerinya nih. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan yang Masya Allah luar biasa ya, di Jumat Berbagi seperti biasa. Bisyarah memberikan materi-materi atau ilmu-ilmunya di Jumat ini ya. Kali ini kita akan dibersamai oleh Mas Giri Sulandar dan juga Mas Rendra. Nah, bagaimana nanti penjelasannya? Ikutin dari awal sampai akhir. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali ya di Jumat Berbagi ini walaupun melalui Zoom. Tidak masalah, setidaknya dengan adanya Zoom ini kita masih bisa mendengar suaranya ya, melepas kangen lah ya. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di hari ini juga Jumat ya, insya Allah Jumat yang berkah. Kita perbanyaklah untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gimana kabarnya nih? Senyap semua nih, senyap semua nih. Oke, kalau gitu saya ingin bertanya dulu kepada pemateri hari ini ya. Mas Giri Sulandar dan juga Mas Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Giri dan Mas Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarnya Lur? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Masya Allah siap. Udah siap ini memberikan materi-materi hari ini ya? Siap. Oke, baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selaku MC akan menyampaikan ya bahwasannya hari ini kita akan dibersamai oleh Mas Giri Sulandar dan juga Mas Rendra, Mas Alfian Rendra. Langsung saja kita mempersingkat waktu. Saya serahkan kepada Mas Alfian Rendra. Sebelumnya, mari kita buka diskusi kita di Jumat Berbagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada Mas Rendra kami persilakan. Tafadhol wasykur. Oke, thank you sekali Mas Nurdianto dari Bilik Sana yang sudah mengabarkan dari Studio 2. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman? Baik, semestinya ya, alhamdulillah bisa ikut kelas Zoom ini. Ya, mari kita niatkan pagi hari ini niat belajar karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengan niat yang baik insya Allah Allah berikan keberkahan di ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, dan namanya ilmu ini ya menjadi berkah ketika ini emang berguna untuk kita dan juga bisa diamalkan oleh teman-teman. Dan pastinya lagi hanya ilmu nanti tolong dibagikan lagi ke teman-teman yang lain. Nah, buat teman-teman nanti yang pengen materinya lebih lanjut, slide-nya ataupun videonya, silahkan jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng di channel YouTube kita ya, di Bisyarah ID. Nah, insya Allah nanti akan ada materi-materi update setiap Jumat Berbagi. Kita pengen komitmen setiap minggu memberikan berbagi ilmu kepada teman-teman. Kalau misalnya di luar sana sekarang udah banyak yang berbagi nasi, ya kita coba berbagi cara untuk mendapatkan nasi ya gitu ya. Ini jadi biar bisa makan nggak cuma sekali, tapi bisa makan berkali-kali, bahkan memberi makan kepada keluarga, saudara, dan lain sebagainya. Begitu nggak Mas Giri ya? Oke, tema kali ini menarik teman-teman. Kita akan bahas tentang Syariah Financial Planner, dan ada tema besar di situ yaitu bagaimana tren investasi di 2021 ya. Bagaimana instrumen investasi yang sesuai syariah itu seperti apa? Karena sekarang sudah banyak instrumen investasi ya yang ya tanda kutip berlabel syariah gitu ya. Setelah kita bedah ya syariahnya ternyata masih ada akad-akad ataupun sesuatu yang belum syariah begitu. Nah, di sana saya sudah ada Mas Giri Sulandar. Kamera Mas Giri. Iya. Kameranya mana sih ini ya? Iya. Mas Giri Sulandar ini teman-teman sahabat saya, teman saya. Sudah lama saya kenal, beliau dulu seorang financial planner yang tersertifikat juga ya.
prestasinya juga cukup dahsyat pada waktu itu. Saya ngelihat kalau di YouTube itu kan searching gitu, ada dulu apa namanya di TV gitu kan, bahas tentang investasi bodong dan lain sebagainya. Itu masa lalu beliau masih kurus dulu gitu ya. Oh iya gitu ya. Iya. Saya juga kenal Mas Renal dulu kurus juga sih. Gitu. Oke Mas Giri, ada satu pertanyaan yang mengganjal di teman saya, mungkin UMKM juga. Seberapa penting sih kita belajar financial planner? Why? Kenapa ini penting kita pelajari? Karena kadang saya ketemu beberapa teman juga, ya buat apa sih di plan gitu, yang ngalir aja. Yang penting kan nyari duit. Kalau habis ya cari lagi. Mungkin ada studi kasus yang mungkin bisa membuka mata dari teman-teman ini agar melek finansial, minimal itu dulu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, rekan-rekan dari Jumat Berbagi Bisyarah, saya senang sekali bisa ada di sini bareng guru saya, sebelah saya ini Mas Rendra dan rekan-rekan semuanya. Ini katanya pendaftarnya ada berapa? 23 sekitar. 23. Tapi daftar udah 50-an sebenarnya ya. Iya. Gitu ya. Ini belum, masih sikat gigi. Masih sikat gigi. Mandi dulu. Iya, sholat duha dulu ya kan. Nah, oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah, nah saya mau lurusin nih. Jadi ada perbedaan ya Mas. Tadi kan selama ini kan ngomongnya adalah financial planner. Oke. Nah, planner itu adalah orangnya. Orangnya. Gitu, ya. Pelakunya. Ya? Pelakunya. Kalau misalkan yang plan. Betul. Kalau ilmunya sendiri namanya planning. Planning. Iya, jadi financial planning. Kalau misalnya tadi pertanyaannya, kenapa sih kita harus belajar tentang financial planning? Kenapa harus belajar tentang perencanaan keuangan? Nah, kalau kita ngomongin secara konvensional, secara pengertian sendiri adalah financial planning itu ketika kita melakukan sesuatu gitu ya untuk mencapai satu tujuan keuangan tertentu. Oke. Berarti tetap ada tujuannya ya kita mana? Betul, harus ada tujuannya. Karena gini, karena selama ini banyak sekali teman-teman yang saya temui ketika ditanya mau gimana, entah itu pebisnis, entah itu karyawan gitu ya, atau profesional sekalipun, kalau ditanya tentang tujuan bisnisnya mungkin dia tahu. Oke. Oh, saya dapetin cuan kan? Iya, saya dapetin cuan. Ngasilin aset. Saya pengen punya, misalkan dia produsen pengen punya reseller yang banyak, terus pengen punya apa. Tapi ketika ditanya tentang tujuan keuangannya atau ditanya tentang bagaimana tentang merencanakan keuangannya pribadi, bukan di bisnis, itu biasanya stuck. Emang perlu ya? Pertanyaan tadi nih Mas Ryan, emang perlu? Ya udahlah biasa aja, jalan aja, yang penting masih bisa makan, yang penting masih bisa beli beras, yang penting anak-anak masih bisa sekolah gitu ya. Yeah. Nah, tapi ternyata ini baru kemarin nih kita ketemu nih salah satu kliennya Bisyarah nih, gitu kan ya. Bisnisnya secara bisnis miliaran. Uang yang sudah tergulir itu lebih dari 32 miliar ya kalau nggak salah ya. Puterannya sudah lebih dari 32 miliar. Usianya masih 27 tahun. Gitu. Tapi ketika kita ngobrol, awalnya kan ngomongnya gini, beliau ini. Bisnisnya yang salah nih, gitu ya. Maksudnya yang disalahin, bisnisnya salah nih. Ada yang salah dari bisnisnya. Tapi ternyata enggak. Ternyata setelah kita bongkar, kita jujur-jujuran, yang namanya financial check up, ketemu ternyata yang salah di personalnya, bukan di bisnisnya. Karena apa? Karena bisnisnya baik-baik saja. Bisnisnya mendapatkan cuan, bisnisnya mendapatkan profit. Yang salah adalah di personalnya. Gitu. Nah ini banyak banget yang terjadi. Personalnya kenapa yang salah? Yang pertama karena itu bisnis sendiri, maka keuangannya dicampur. Ya. Gitu. Ketika keuangan dicampur, ya sudah lah ya. Gitu. Prosesnya kalau kita sebutnya sih kayak manajemen warung. Jadi dapat uang hari ini masuk kantong kiri, kalau misalkan anak meminta jajan keluar dari kantong kanan. Dikira punya uang terus di rekening ya. Benar. Ada duit proyek dari customer. Iya. Ini ada duit nih gitu. Betul. Dan itu kan buat pebisnis, enggak, ternyata itu berlaku juga buat karyawan. Gitu. Buat karyawan kenapa bisa? Karena gini, karyawan itu kan ada satu rekening yang memang ditransfer sama perusahaan dong. Oke. Buat gaji kan. Siap. Nah, ketika gaji itu masuk setiap bulan, terus misalkan nih, uang yang di rekening itu sebenarnya masih ada 5 juta, anggap aja gitu ya. Masih ada 5 juta nih, ini entah itu dia tabungannya dia atau sisa gaji kemarin. Terus ternyata belum habis 5 jutanya, bulan ini ditransfer lagi. Misalkan gajinya 10 juta. Masuklah 10 juta. Nah, di psikologinya dia, uang yang dia punya, yang bisa dikeluarkan semua dihabiskan adalah 15 juta. Padahal kenyataannya
jatah saya bulan ini tuh 10 juta. Nah 10 juta ini juga harus dipecah-pecah nih. Nah dipecah-pecahnya itu kemana? Terus harus seperti apa? Porsinya seperti apa? Nah itulah namanya perencanaan keuangan. Jadi ini saya sebagai orang awam ya mungkin ya Mas Kang Didi. Jadi mungkin caranya pertama memang kita analisis dulu ya, financial check up dulu. Nah, gitu ya. Habis itu dipecah-pecah tuh. Nah, misalnya kita punya cuan, harus ada pos-posnya. Ini buat pos rumah tangga, ini buat mungkin nanti pendidikan, buat kesehatan, buat macam-macam lah. Dan semua itu ada tujuan-tujuannya begitu ya. Sehingga ketika kita nanti butuh itu tidak bingung gitu kan. Duitnya kemana nih habis itu? Atau gimana? Saya agak sedikit masih awam sih tentang kalau kita ini sebagai orang biasa nih pengen direncanain keuangannya. Nah itu apa langkah yang kita lakuin? Sebenarnya nanti akan ada perbedaan antara yang konvensional sama yang tadi Mas Rendra bilang yang syariah. Gitu. Nah syariahnya yang tadi Mas Rendra juga bilang, syariahnya tidak hanya berlabel syariah. Nanti bedanya di mana? Jadi gini, kalau tadi bagaimana untuk mengawali, yang pertama adalah niatnya adalah untuk jujur pada diri sendiri. Karena ketika kita tidak berusaha untuk jujur sama diri sendiri itu berat. Gitu, berat banget. Entah itu misalkan dari dulu kita bikin workshop, terus ketemu klien dan segala macam, salah satu hal yang perlu kita kasih tahu adalah Bismillah, ini niatnya emang untuk jujur dari diri sendiri dan untuk memperbaiki semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mulai pencatatan. Pencatatan nih. Jadi kuncinya di financial planning salah satunya itu pencatatan. Betul, pencatatan. Apa aja yang dicatat? Pertanyaan gitu. Apa aja yang dicatat? Nah, mulai dari awal. Namanya financial check up itu dari awal. Yang pertama adalah tentang kondisi kekayaan kita in real. Gitu. Nah, perbedaannya kalau misalkan di syariah, perbedaannya adalah yang kita catat, yang kita miliki adalah harta yang memang atas nama kita, harta yang memang itu milik kita sendiri. Karena tasarrufnya berbeda. Oke, tidak bisa ini milik istri, milik suami itu barang-barang itu nggak bisa ya? Iya, tidak bisa, kecuali memang merelakan untuk ini jadi satu barang-barang. Gitu. Oke. Gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada nih, ini punya siapa? Ini atas nama istri. Gitu. Ini gimana kondisinya? Kalau emang itu, ya udah, ini sebenarnya punya keluarga, punya barang-barang, cuma biar untuk misalkan ngakalin pajak, misalkan gitu. Ya udah, ini atas nama istri aja. Gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya kalau di syariah itu harus miliknya sendiri gitu yang harus dicatat. Karena yang dihisap sendiri-sendiri ya Mas. Betul, karena tadi hisapnya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi aset yang pertama, asetnya dicatat dulu. Apa aja yang kita punya? Bayangan kita adalah kalau aset adalah wah pasti harus punya properti dong, harus punya logam mulia sekian kilo gitu, atau misalkan punya tanah di mana-mana. Enggak. Aset itu adalah yang kita miliki, barang apapun yang punya nilai jual kembali sebenarnya. Kalau mau didetailkan ya. Gitu. Contohnya apa? Misalkan mungkin belum punya rumah, tapi handphonenya keluaran terbaru harga 30 juta. Itu aset. Gitu. Bisa digunakan. Nah, jadinya aset guna. Terus misalkan punya, nggak punya apa-apa, tapi punya motor 5 biji di rumah, yaitu aset. Atau misalkan punya namanya koleksi barang-barang antik. Gitu. Itu juga bisa jadi aset. Jadi semua yang kita punya, yang punya nilai jual lagi, itu kita kumpulin, kita petakan satu-satu. Gitu. Kalau misalnya punya propertinya ada di mana, lokasinya di mana, luasnya berapa, harga jual sekarang berapa. Karena yang terjadi gini Mas Ren, lucu. Emang ada ya Mas yang lupa sama asetnya sendiri? Ada. Saya pernah tuh ketemu beberapa klien yang ketika lagi bikin financial check up, ngobrol suami istri. Terus suaminya nanya, Bu, apalagi ya Bu yang kita punya? Gitu. Jawab dong sama istrinya, oh itu lupa punya ruko itu lupa yang di sana. Oh iya ya ada ruko. Ada ruko itu nilainya nggak murah, 1,5 M gitu. Dia lupa aja gitu punya uang 1,5 M. Terus ada lagi tanah gitu di mana-mana. Itu. Jadi yang pertama adalah aset. Terus yang kedua adalah kewajiban kita atau hutang. Nah hutang ini juga harus tercatat. Tapi hutang secara pribadi ya, bukan hutang bisnis. Nah kebanyakan ternyata ketika ketemu sama teman-teman UMKM yang terjadi adalah hutang bisnis dimasukkan ke dalam hutang pribadi, gitu. Atau kebalikannya, sebenarnya digunakan untuk pribadi, tapi dibebankan kepada bisnisnya.
akhirnya gimana, kacau hubungannya gitu, akhirnya ya timpang gitu. Terus yang kedua itu, yang ketiga adalah kita ketemu nih setelah asetnya berapa, hutangnya berapa, habis itu dikurangi, terus ketemulah angka namanya kekayaan bersih. Ternyata sebenarnya saya itu in real berapa sih nilai asetnya, berapa sih nilai kekayaannya. Nah, habis itu baru masuk ke cash flow. Nah, cash flow ini juga harus rigid. Kalau misalkan sebagai kepala keluarga, di sini rekan-rekan kepala keluarga berarti punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Maka yang dimasukkan di situ adalah pengeluaran untuk menafkahi keluarganya berapa. Dan itu harus detail. Gitu. Jadi yang pertama kuncinya pencatatan, dan yang kedua harus detail. Oke, gitu. Oke, kalau teman-teman bingung, ngerasa berat, ya hire aja konsultan perencana keuangan gitu. Enggak. Jadi memang ada template-nya, teman-teman. Jadi ada template-nya yang bisa langsung dimasukin, teman-teman nanti bisa keluar hasilnya bagaimana, terus teman-teman bisa analisis itu. Memang perlu ada seseorang memang yang menggali, teman-teman, karena kalau kita itu suruh menggali pengeluaran kita sendiri aja, kita tuh kadang malas, kayak jujur, terus apa aja ya, itu nggak ada yang mandu gitu loh. Ketika ada yang mandu, lebih gampang lah teman-teman untuk merencanakan keuangan. Dan kemarin saya juga ketemu sama itu juga klien juga ya, yang mana ya bener, dia kira dia itu ngeluarin duit sebulan itu 15 juta, tapi ternyata setelah dirinci ya pengeluarannya itu hampir 30 juta. Wah, dan itu ternyata ketika kita bisa tahu pengeluaran kita di posnya di sini aja, akhirnya bisa, oh ini diefisiensi, oh ini kita posnya jangan banyak di sini deh, bisa lebih punya tindakan-tindakan yang mana ya ini penting banget, bisa skala finansial teman-teman ini bisa direncanakan dengan baik, karena makin hari ini makin susah ya, inflasi makin tinggi dan lain sebagainya. Kalau kita nggak ngerencanain dari awal, ya barang sekarang motor 10 juta, 20 juta, besok udah habis, ya kan? Udah tinggal berapa. Nah, yang jadi pertanyaan kedua, Mas Gir, apa sih bedanya Syariah Financial Planner ini dengan fit plan yang lain? Memang sekarang anak-anak muda udah mulai nih aware nih tentang finansial, bahkan mereka masuk ke pasar saham, masuk ke forex dan lain sebagainya. Anak-anak muda itu gue lihat di YouTube tuh. Ya, tapi apa sih bedanya dengan fit plan syariah, financial planning ya, yang syariah itu bedanya apa? Atau cuma dilabelin syariah? Karena sekarang syariah juga mulai muncul nih, mulai ramai. Mungkin bisa sedikit share nih ya teman-teman. Oke, jadi hal yang membedakan dari kami adalah di antara yang lain, yang pertama prosesnya sama, di mana kita adalah melakukan suatu langkah-langkah atau proses-proses untuk mencapai tujuan keuangan gitu ya, dengan melakukan proses tadi nih. Gitu. Tapi yang membedakan di syariah adalah ada tambahannya setelahnya. Setelahnya adalah sesuai dengan syariat atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan sama Allah. Lewat mana? Lewat Al-Quran sama hadisnya udah ada. Gitu. Jadi karena syariat sendiri itu adalah apa ya? Kalau bisa dibahasakan, syariat itu adalah aturan, rambu-rambu, betul. Jadi memang kita harus ngikutin itu, yang membedakan di situ. Gitu. Terus berarti outputnya apa? Nah, outputnya adalah kita tahu nih akhirnya hal-hal yang kita punya itu sebenarnya ternyata udah disyariatkan. Yang kedua membedakan adalah kita pengen ngasih tahu ke teman-teman semuanya, buat saya sendiri juga, buat rekan-rekan semuanya nanti, adalah bahwa kita itu, harta kita itu dihisap. Gitu kan gitu ya, dihisap. Dan yang menarik adalah ketika saya coba belajar, terus ada satu poin yang bikin saya tergelitik terus adalah ketika ternyata dihisap tentang harta itu 2 kali. Prosesnya ketika kita mencari, berarti ketika kita mencari adalah ngomongin tentang kalau bisnis, tentang akadnya gimana, kan gitu ya. Produk yang dijual apa, terus kalau misalnya pekerjaannya halal atau tidak, terus misalkan lingkungan pekerjaannya gimana, dan segala macam, itu kan semua dihisap. Terus yang kedua yang dihisap adalah setelahnya kemana kita membelanjakan. Kalau misalkan harta yang kita dapetin semuanya halal, berkah, toib, ternyata ketika dikeluarinnya tidak baik, itu juga nanti akan dihisap. Nah, dikeluarin tidak baik gimana? Contohnya adalah misalkan
hartanya udah bagus, usahanya udah insya Allah berkah segala macam, tapi ternyata investasinya masih menggunakan instrumen-instrumen yang menggunakan ribawi, misalkan gitu. Itu juga akhirnya kan nggak baik juga. Terus yang kedua, misalkan kita melakukan investasi di instrumen-instrumen yang akadnya bermasalah gitu, misalkan ya, yang tidak apa? Yang batal gitu. Iya, yang tidak hanya fasad ya, tapi misalkan batil. Karena ketika batil kan berarti hasilnya adalah haram ya. Iya. Gitu. Makanya di situ nih yang kita coba kita coba bagi, kita coba sharing karena semuanya bahwa yang membedakan di situ. Kita mencoba untuk tetap di koridornya, yaitu syariat itu sendiri. Itu sejalan dengan saya ingat tuh hadis Rasul ya, yang tidak bergerak kaki seseorang ya sampai dia ditanya 5 hal di padang mahsyar itu, waktu syukur di padang mahsyar. Yang pertama tentang umurnya, ya, tentang masa mudanya. Nah, khusus harta ini ada 2 pertanyaan ternyata, double pertanyaan. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Untuk apa kamu belanjakan? Dari mananya ditanya, kemananya dibelanjakannya ditanya. Berarti kita harus tahu nih, harus menghisap diri sendiri sebelum dihisap nih. Ya, dari mana kita dapatkan ya jelas kita harus sesuai dengan syariat yang halal ya kan. Tapi kalau udah dapat hartanya, kamu kemanain aja nih hartamu, ternyata dihisap juga gitu kan. Nah, ini jadi satu poin yang cukup menarik buat teman-teman aware terhadap syariah financial planner ini. Oke. Dan yang menarik adalah tidak dihisapnya jumlah ya. Jumlah itu kan tidak dihisap karena jumlah itu kan hak prerogatifnya Allah ya. Yeah. Nah, jadi memang kita nggak usah pikirin berapa jumlahnya. Maksudnya setelah kita melakukan segala proses ikhtiar yang kita lakukan, jumlahnya ya biarin Allah aja gitu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah caranya, prosesnya. Gitu. Kalau misalnya proses sebelumnya ngomongin akad, nanti ketemunya bisyarah ya kan? Karena bisyarah ini concern banget tentang syirkah itu seperti apa, akad itu seperti apa. Nah, setelahnya harus gimana? Itu concernnya kami. Gitu. Oke, benar. Nah, berikutnya nih, tadi kan kita udah tahu nih bedanya financial plan biasa sama yang syariah. Nah, tujuan dari financial plan syariah itu apa sih sebenarnya? Plan syariah ini kan tadi kan setiap instrumen investasi itu pasti ada tujuannya, ya. Termasuk kita nanti masuk sedikit kita masukin tema besar kita, plan investasi syariah di 2021. Karena emang ini lagi naik daun nih, ya, masyarakat ekonomi syariah mulai digaung-gaungkan. Ayo kita yang lagi rame kan masalah wakaf, nah itu lagi booming juga, itu kan juga instrumen dari investasi syariah ya, wakaf produktif dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa sedikit sharing Mas, ya, tujuan dari kita plan syariahnya tujuannya kemana gitu? Tujuannya apa gitu loh? Apakah untuk memperkaya diri? Kalau saya biasanya kalau saya belajar waktu itu fit plan-nya convert, ya tetap tujuannya freedom Mas, financial freedom. Ya. Saya nanti tua, ya saya udah nggak mikirin kerja lagi. Saya punya kos-kosan 12, terus saya kasih nama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu kan. Saya nama orang. Iya, enggak. Kalau bulan Januari saya kalau udah nggak kerja, saya tinggal ngambil dana di kos-kosan Januari, kos-kosan Februari, Maret. Kalau bayar, kalau nggak COVID. Iya. Gitu sih kalau ya sampai saat ini saya masih terngiang tentang itu, maksudnya tentang bagaimana saya nanti ketika saya tua saya punya financial freedom. Bahkan kalau bisa pensiun sekarang. Karena ada yang mulai ini udah ada anak muda nih 35 tahun sudah menyatakan dirinya pensiun karena financial asetnya sudah mencukupi untuk gaya hidupnya. Wah, itu kayak gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya tujuannya adalah sebenarnya pada dasarnya sama. Tujuannya yang pertama itu sama, mau entah itu konvensional mau syariah, sebenarnya sama, merencanakan dan mencapai tujuan keuangan. Merencanakan berarti merapikan yang kemarin-kemarin, terus mencapai tujuan keuangan. Tujuan keuangannya apa? Nah, salah satunya financial freedom, misalkan kayak gitu ya. Tapi saya bisa bilang sih ketika orang sudah menyatakan pensiun, beneran pensiun, itu sebenarnya sih kayak yang besar. Karena ketika pensiun biasanya udah ngapa-ngapain. Oke, balik lagi. Terus kalau misalkan syariah itu apa yang harus diperhatikan? Nah, selain tujuan keuangannya itu di dunia itu tercapai, gitu ya. Tapi kita juga pengen semua yang didapatkan itu sesuai dengan syariat sehingga insya Allah
tidak hanya di dunia aja, tapi insya Allah kita juga nentuin apa yang ada di akhirat nanti. Tidak menghalalkan berbagai cara ya? Tidak menghalalkan berbagai cara, karena sudah mulai banyak. Contoh tadi Mas Rendra nyinggung sudah mulai naik anak muda dan segala macam. Menurut data yang menarik, ketika COVID 2020, itu investor baru di bursa itu meningkat lebih dari 30%. Jumlah investor baru meningkat di tahun 2020 pas masa COVID. Nah, itu anak muda semua kan? Kebanyakan ya. Gitu. Kenapa? Karena platformnya sudah semakin mudah. Tinggal pakai handphone aja, klik, udah gitu, bisa. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat di YouTube sering banget kan iklan-iklan itu kan biasanya berhubungan dengan trading gitu. Apa yang iklannya banyak orang yang tidak tahu apa. Nah, kayak gitu-gitu ya. Yang ternyata ketahuan bahwa bintang iklannya juga nggak trading juga. Gitu. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi saking banyaknya informasi dan apa yang didapatkan, orang jadi menghalalkan berbagai cara. Karena menurut saya sih salah tidak salah. Kenapa? Karena informasinya nggak sampai ke mereka. Nggak sampai ke mereka. Karena memang perlu ada orang yang edukasi tentang syariah financial planning yang sebenarnya ya. Iya, betul gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin investasi, di Indonesia sendiri itu ada beberapa investasi yang populer. Salah satunya adalah, ini menurut data ya, saya nggak data di HSBC. Yang pertama itu adalah deposito. Nah, mungkin rekan-rekan di sini sudah sangat familiar dengan deposito kan ya. Kalau duit setahun dapat 10% gitu ya. Iya, betul. Apalagi kalau nilainya besar. Nilainya besar itu bisa nego tuh bunga tuh. Iya kan? Apalagi kalau misalkan dia nasabah prioritas dengan nilai yang besar, itu masih bisa nego bunganya. Terus yang kedua, emas. Nah, tentu nih kalau orang-orang tua biasanya antara dia deposito dan emas. Yang ketiga juga properti. Yang keempat saham, yang kelima reksadana, yang keenam peer-to-peer lending. Nah, ini investasi populer di Indonesia menurut hsbc.co.id. Pertanyaannya, syariahnya mana? Ini kan semuanya konven. Ada juga misalkan yang bisa dimasukkan ke dalam syariah yang kita bisa lakukan, emas dan properti. Ya 2 poin ini aja. Sisanya gimana? Berarti kalau misalkan tadi masyarakat Indonesia kurang tahu tentang kurang tahu tentang kondisi tentang syariah, ya wajar karena belum banyak yang ngomong tentang syariah. Kayak gitu. Siap, keren. Sebenarnya ini mau nampilin slide, bisa dikirim ke Mas Nur atau di share di sini, biar dijadiin admin sama Mas Nur. Oke, teman-teman, keren banget tadi ngomongin tentang apa ya, financial plan dan investasi. Dan memang sekarang anak muda saya lihat udah mulai aware terhadap investasi. Tidak hanya sibuk nyari duit terus, tapi sudah mulai berinvestasi. Cuma memang investasi itu dampaknya bisa dunia dan akhirat ya. Teman-teman tetap harus mikir investasi terbaik ya amal jariah, ya kan? Yang Rasulullah SAW juga udah mengajarkan bahwa walaupun kita mati ya, jadi investasinya malah di luar, bukan hanya ketika kita tua, ketika kita mati itu ngalir terus pahalanya, ya kan? Walaupun memang konversinya nanti di akhirat. Cuma ini kan kita udah diajar investasi udah berarti lama loh. Kita mati pahalanya ngalir terus. Gimana coba kita lihat sahabat-sahabat ya, sekarang udah meninggal 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang pahalanya masih ngalir. Ya, seperti sahabat Utsman yang punya beli sumur, kemudian sumurnya bisa untuk menghidupkan kurma-kurma di Mekah sana. Wah, Masya Allah, itu kan jadi amal jariah ya. Wakaf produktif dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ternyata kita udah belajar investasi itu dari Islam itu sudah lama. Bahkan investasinya tuh di luar hidupnya itu. Mati pun masih ngalir terus. Nah, itu investasi terbaik. Sebenarnya selain yang diomongin tadi tentang investasi yang sudah diajarkan sama Rasulullah, itu sebenarnya poin yang kita coba masukkan di sini di perencanaan keuangan syariah ini itu juga seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya keuangan, belajar tentang keuangan, belajar tentang financial planning atau misalkan bisnis, pekerjaan itu kan muamalah wilayah. Nah, ketika muamalah itu kan juga nanti berhubungan dengan seseorang gitu. Nah, kalau misalkan nih kita berbisnis tapi nggak tahu akad-akadnya misalkan batil, kita menzalimi orang lain. Terus orang tersebut kan nggak rela nih di dunia gitu. Nah, sampai sono juga kena juga investasinya.
Nah, makanya dari sini kita mencoba untuk merapikan pelan-pelan. Gitu. Yuk, pelan-pelan yuk merapiin mulai dari awal sampai nanti pengeluarannya seperti apa. Terus kenapa kita selama ini kok boros? Nah, ini poinnya ketemu nih. Kan Islam juga nggak boleh boros gitu ya. Kita mencukupi kebutuhan kita gitu, bukan hanya keinginan gitu dan segala macam. Jadi poinnya lebih di situ. Oke. Kalau investasi di syariah sendiri itu apa aja Mas instrumennya? Tadi kan kalau di kan udah banyak tuh. Ada deposito, ada asuransi syariah, ada obligasi mungkin, macam lah. Nah, kalau di Islam sendiri apa ininya instrumennya? Mungkin kalau masalah kan sekarang ada apa ya, syirkah juga itu kan. Nah itu mungkin bisa sedikit share sama teman-teman. Ya teman-teman punya pilihan nih, pilihan instrumen investasi. Yang jelas adalah kita boleh berinvestasi dalam Islam boleh. Terus yang jelas tidak boleh menggunakan produk-produk yang bersifatnya ribawi gitu ya. Gitu. Nah, habis itu apa saja yang boleh kita lakukan? Yang pertama, kita boleh kok investasi misalkan di emas, di logam mulia ataupun perhiasan boleh, tapi ada tujuannya ya. Ada tujuannya gitu. Di Islam nggak boleh menumpuk harta tanpa tujuan. Jadi memang harus ada tujuan keuangannya. Makanya saya bilang tadi awal merencanakan keuangan dan menentukan tujuan keuangan. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan beli emas karena dia termasuk barang ribawi, maka harus di dalam satu majelis kan gitu. Dia kan harus diperhatikan tuh yang kayak gitu. Jadi ya dan biadin ya dan biadin ketemu nih. Jadi akadnya ya di situ gitu. Nah, jadi tidak boleh misalkan karena kita sampai sana gitu. Sampai ke arah itu, sampai kita ngarahinnya ke arah itu bahwa boleh nggak? Wah, Mas berarti boleh, Mas. Boleh, tapi ada tapinya. Akadnya harus diperhatikan. Cara pembeliannya dan segala macam harus diperhatikan. Terus yang kedua, selain emas, bisa nggak di properti? Oh, bisa banget. Gitu. Kita bisa berinvestasi di properti, mulai dari misalkan beli tanah ataupun rumah gitu ya. Nah, pengelolaan tanah pun nanti juga ada lagi caranya yang boleh dan tidak boleh dan segala macam. Kalau misalkan bangun kos-kosan boleh nggak? Boleh, tapi kita juga harus diperhatikan juga. Berarti sebaiknya kalau bikin kos-kosan nggak boleh yang campur karena jatuhnya ikhtilat kayak gitu-gitu. Jadi memang harus diperhatikan. Gitu. Terus yang lainnya adalah syirkah. Nah, syirkah sebenarnya sama dengan kepemilikan saham gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau di syirkah bisnisnya real yang pertama. Yang kedua itu bertemunya antara pengelola dengan pengelola atau pengelola dengan pemodal atau pengelola pemodal dengan pengelola pemodal. Jadi kalau kita bersyirkah, kita punya bisnisnya bareng-bareng gitu. Jadi kita misalkan Mas Rendra punya dananya, saya pengelolanya gitu. Jadi misalkan yuk kita bikin bisnis bareng yuk, ya ayo misalkan. Tapi kita di dalam satu majelis, terus kita sudah menentukan bisnisnya apa dan lain-lain, terus kita bersyirkah gitu. Nah, kalau misalkan di saham, itu kalau menentukan saham itu harus yang namanya salah satunya adalah fundamental analisis atau analisis fundamental gitu ya. Di syirkah sebenarnya juga ada fundamental analisis. Dengan apa? Kalau misalkan di saham kita kan harus merhatikan tuh emitennya apa, berdiri dari kapan, terus lihat laporan keuangannya, terus juga bagaimana perusahaannya, bonafit atau enggak, produk yang dijual apa, seperti itu kan. Nah, kalau di syirkah juga bisa. Kita antara pengelola dan pemodal, itu kita saling lihat analisis fundamentalnya apa. Misalkan, Mas Rendra sebagai pemodal, gimana nih? Modalnya itu gimana? Kesehariannya seperti apa? Orangnya greedy atau enggak? Terus, visi bisnisnya apa dan lain-lain itu harus dilihat juga. Mas Hendra juga melihat ke saya sebagai pengelola misalkan, saya seperti apa kalau mengelola bisnis, punya pengalaman atau enggak gitu kan, keahliannya di mana dan segala macam. Itu kan juga termasuk menganalisis fundamental. Nah, itu juga bisa dilakukan dalam perencanaan keuangan ini gitu. Terus bisa dilakukan dalam investasi ini gitu. Jadi adanya emas, properti dan juga syirkah. Kita bisa bersyirkah. Gitu. Oke, sebenarnya teman-teman, suaranya masih putus-putus ya? Atau udah enggak kayaknya sinyalnya ini? Putus-putus ya? Kayak minyak ya. Oke, teman-teman, sebenarnya ngomongin tentang bagaimana kita membagi uang kita setelah kita dapat uang, itu sebenarnya ada juga di salah satu kitab
yang namanya Riyadhus Shalihin. Nah, itu di satu kitab itu dijelaskan ini orang yang selalu dikejar rezeki. Ceritanya begini. Jadi ada orang disebutkan di situ namanya Fulan. Yang disebut namanya siapa? Jadi ada 2 orang lah. Yang satu ini memang melihat, oh ini kebun-kebun ini pada gersang karena pada waktu itu musim kering ya, musim kering. Tapi dia ngelihat bahwa ada awan ya yang gerak, awan hitam gerak terus hujanin salah satu kebun di dekat situ. Ya. Sambil bilang siramilah kebun si Fulan. Setelah itu dia kejar, dia lihat, kenapa semuanya gersang, kebun si Fulan ini yang cuma disiramin air. Kemudian dia tanya, "Hai Fulan, apa yang kamu lakukan pada kebunmu?" Ya. Kenapa? Gitu kan dia tanya. Saya mendengar dan melihat bahwa cuma kebunmu yang disiramin dan saya tadi itu ngikutin awan hitam ini gitu kan. Nah, setelah itu dipaksa akhirnya dia ngaku dia ada amalan yang dia lakukan. Nah, setiap dia dapat hasil dari kebun itu ya dia bagi 3 Mas. Dia bagi 3. Yang pertama adalah untuk kebun itu lagi diputerin lah buat bisnisnya lagi dibagi sepertiga, yang sepertiga untuk makan keluarganya dan dia, yang sepertiga itu dia sedekahkan lagi. Nah, itulah yang menjadi salah satu magnet dia selalu dikejar rezeki gitu Mas. Nah, itu dan kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasul pun juga banyak yang melakukan jurus-jurus sepertiga ini. Dan itu menarik, saya Abdurrahman bin Auf itu juga ternyata dia juga rajanya musyarakah dan sirkah gitu kan. Setiap dia dapat duit atau sahabat itu kalau setiap dapat duit dari misalnya menaklukkan satu negara itu dapat jizyah gitu ya. Dia itu selalu banyak yang disirkahkan. Ya, disirkahkan. Termasuk musyarakah, banyak musyarakah itu yang dilakukan oleh trust gitu banyak kan. Jadi misalnya dengan mau beli laptop nih, harganya berapa nih? 10 juta. Oke, aku belikan laptopnya itu. Terus dengan ambil bati terus saya nyicil ke jenengan. Itu juga banyak. Dan banyak juga Abdurrahman bin Auf juga bersirkah. Dan dalam satu kitab, saya lupa kitabnya apa, dijelaskan bahwa hampir seluruh penduduk Madinah itu mengaku pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Baik mungkin sirkah, musyarakah. Jadi harta dia itu bermanfaat buat orang satu kota Madinah. Ya bayangin sekarang teman-teman ya punya duitnya ini pernah dinikmatin oleh orang satu kota, atau orang satu kota ini pernah bersirkah atau bermuamalah sama teman-teman. Kira-kira teman-teman jadi ini ya investor yang dahsyat ya. Nah, itu salah satu rumus investasi. Jadi jangan pelit-pelit kalau teman-teman punya duit, silakan investasi temannya yang mungkin dia itu punya skill tapi tidak punya kemampuan untuk mengembangkan bisnis, masukkan ke situ. Kecil-kecil aja nggak masalah. Maksudnya dia nggak mesti bisnis ya, ada 2 kan, bisnis sama dagang. Kalau bisnis tuh ngomongin organisasi, kalau dagang ya ngomongin tentang ya misalnya habis ini beli kain, habis ini pulaan terus besok jual dapat duit bagi hasil. Itu whatever. Tapi itu juga jadi muter duitnya kan. Itu sih mungkin salah satu insight-nya Mas Giri. Ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dibilang ada di Riyadhus Shalihin, berarti Islam sudah mengajarkan loh tentang namanya financial planning, tentang perencanaan keuangan. Cuma bahasanya aja beda gitu ya. Karena ilmu perencanaan keuangan sendiri kan aslinya juga dari istilah financial planning itu istilah dari Amerika gitu ya. Negara ibunya kapitalis kan gitu. Nah, dia ngeluarin itu. Tapi kalau misalkan kita kulik lagi kitab yang ada yang tadi dibilang Mas Hendra, berarti Islam udah ngajarin. Nah, satu poin yang kita ambil yang nanti juga kita arahkan di sini adalah sebenarnya tentang menikmati harta yang kita punya untuk kebutuhan kita itu tidak lebih besar daripada apa yang kita bermanfaatkan untuk orang lain. Gitu. Karena kalau misalkan kebutuhan itu sebenarnya nggak banyak kok, satu piring kita kenyang gitu loh. Banyak keinginan ya. Banyak keinginan ya, karena kemarin nih, karena yang nggak cuma kemarin, kita ketemu dengan beberapa orang, baik itu sebelum saya di Syariah gitu ya, waktu saya masih di Jakarta itu banyak Mas. Jadi ketika misalkan contoh, saya punya klien umur 34 tahun itu sudah VP di salah satu bank gitu di Jakarta, bank besar. Gitu.
Terus ketika ditanya gajinya 30-40 juta, kan bayangan kita kalau gaji segitu kan berarti asetnya udah lumayan dong. Ya kan? Ternyata enggak. Gaji segitu di Jakarta juga sendirian, nggak punya aset sama sekali. Habis kemana itu dulu? Nah, habisnya kemana? Dikulik-kulik dia bilang gini, saya ini orangnya pokoknya hari ini. Gimana Pak maksudnya Pak? Ya kalau hari ini saya mau makan steak harga 1 juta, ya udah saya makan. Kalau besoknya mati ya udah, nanti hari ini saya bisa makan steak harga 1 juta. Pendek banget mikirnya. Pendek banget, dan itu kita ketemu nggak cuma 1-2 orang, banyak yang begitu, padahal dan habisnya buat spend pengeluaran ya. Betul. Mungkin bisa harusnya itu makan steak 20.000 atau 50.000 aja udah oke. Betul. Tapi sebenarnya harusnya gengsi dong. Kalau misalkan pemenuhan diri sendiri untuk award pada diri sendiri boleh, reward pada diri sendiri boleh, tapi nggak setiap hari. Gitu. Tapi yang jelas yang diinikan adalah yang saya mau garis bawahi adalah bukan di harga sticknya, tapi caranya. Caranya adalah ketika dia mendapatkan uang dihabiskan, apa uang dihabiskan, dan yang dihabiskannya hanya untuk pemenuhan perut dan di bawah perut, sudah gitu, pemenuhan yang 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit selesai gitu. Tapi nggak mikir setelah itu nanti akan seperti apa dan lain-lain. Apalagi tadi di Islam, di sini di syariah nih, berarti itu semua itu bisa kok, ada yang ditanyakan itu hartanya kemana, dibelanjakannya buat apa aja, itu halal atau enggak, makanan yang dimakan gimana gitu. Jadi memang perlunya perencanaan keuangan adalah kita untuk apa ya, merapikan semuanya dari awal. Kalau misalkan masih punya utang, kita bikin strukturnya, bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau misalkan masih boros, apa saja poinnya yang boros itu. Terus kalau misalkan mau berinvestasi, investasi apa saja yang boleh, dan kemana dan bagaimana memulainya. Gitu. Oke, jadi teman-teman harus melek syariah finansial sejak awal ya, agar ya tadi kita benar-benar bisa merencanakan ya, sesuatu yang nggak direncanakan ya bulan kancurannya ya. Yang direncanakan aja kadang nggak berhasil gitu kan, apalagi tanpa rencana gitu. Nah, oke Mas Giri, ini tadi ngomongin tentang instrumen investasi. Ya, sekarang kita akan ngomongin tentang ya sebenarnya tadi tuh yang dimaksud apa ya, finansial syariah yang tidak berlabel syariah itu gimana sih? Saya masih belum, kalau saya orang awam tuh masih belum bisa bedain nih, maksudnya yang dimaksud label syariah itu semacam apa, karena sekarang udah mulai banyak pilihan-pilihan instrumen syariah ya banyak berlabel. Ya, oke gini. Bedainnya gimana maksudnya? Paling gampang tuh bedainnya gimana nih? Ini syariah benar, ini berlabel syariah. Karena banyak juga loh. Saya kemarin ketemu salah satu klien juga ngobrol, dia berakad dengan salah satu bank syariah yang ternyata ketika dibedah oleh Pak Chandra X Bank, ya, Chandra X Bank, ternyata cuma judulnya doang. Semua draft akadnya ternyata semua bukan syariah. Nah itu ternyata, saya merasa bohong nih, dia juga pakai bahasa-bahasa yang syariah. Gitu. Kalau misalkan mau tahu, berarti kita sebenarnya sih harus belajar ya. Karena apa? Karena ada poin-poin di mana kita aware akhirnya. Oh ini akadnya gimana ya? Karena yang membedakan adalah gini. Sejauh kamu pahami adalah tidak hanya produknya saja, gitu. Karena selama ini yang keluar adalah nggak apa-apa, ini kan produknya halal mas, gitu. Boleh diperdagangkan, boleh. Misalkan tidak hanya produknya saja. Tidak hanya yang berhubungan dengan maisir, goror, dan riba. Tidak hanya itu. Gitu. Tapi yang poin mendasar adalah yang diperhatikan adalah akadnya. Seperti apa. Gitu. Akadnya. Akad baik itu akad dalam bertransaksi maupun dalam pengelolaannya. Itu gimana? Gitu. Jadi yang tadi dibilang tidak hanya judulnya aja. Karena banyak kita ketemu. Misalkan contoh. Investasi saham syariah, misalkan contoh gitu ya. Nah, kan ini kan produknya perusahaannya tidak berhubungan dengan produk-produk yang haram, gitu. Bukan homer lah. Gitu. Bukan homer. Terus yang kedua tidak ada maisir, tidak ada goror, tidak ada riba, gitu. Sementara itu di situnya, oh ya berarti dibolehkan. Nah, tapi yang kita lihat adalah di akadnya. Akadnya akad gimana? Akad dari perusahaannya. Gitu kan ya. Kalau mau perusahaan lebih detail nanti ada di bisyarah.
Paling gampang gimana? Akad cara kita berinvestasinya. Nah, kalau misalkan di syirkah, investasi itu tidak boleh ada di tengah uang masuk. Modal tambahan di tengah, dikunci di depan ya? Betul, dikunci di depan. Kalau mau ada orang baru gimana? Ada orang baru, selesaikan waktu syirkahnya, bubarkan, bagi hasilnya dulu sesuai dengan haknya, baru masuk lagi syirkah baru gitu. Tapi kondisi yang terjadi adalah enggak, kondisinya bebas. Mau masuk pagi, keluar siang, mau masuk jam 9, keluar jam 10 bisa gitu. Dan ini yang tidak dibenarkan dalam akad-akad atau misalkan dari dalam syariat gitu. Seperti itu. Jadi yang diperhatikan tidak hanya barangnya, tidak hanya maisir goro dan ribanya, tapi dari akad-akadnya. Oke. Siap, keren banget Mas Giri. Saya pengen ngulik tentang Mas Giri kalau sekarang dengan tentang Mas Girinya. Mas Giri kenapa sih gencar banget pengen mengkampanyekan tentang financial planning ini ke masyarakat? Apa sih sebenarnya unek-unek dari Mas Giri atau ya semacam giroh Mas Giri ya, visinya itu apa sih sebenarnya? Kenapa Mas Giri itu pengen banget syariah financial planning itu masyarakat tuh tahu gitu, melek gitu. Ini dari pribadi Mas Giri sini agak pribadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong jujur ya, jujur. Dulu itu saya cukup bahagia di saya mohon maaf ya, suaranya agak kurang besar ya. Coba kita cari headset dulu ya. Bentar. Coba. Bentar ya, maaf ya. Sambil ngobrol Mas. Siap. Ya, jadi memang Mas Giri ini dulu adalah salah satu financial planner. Ya, di salah satu TIP gitu kan di Jakarta gitu ya, yang cukup terkenal lah. Teman-teman di media sosial mungkin sudah saling banget kenal tentang plan ini. Nah, dan alhamdulillah sekarang udah hijrah ya Mas ya. Hijrah ke Jogja ya. Di Jogja bertemu dengan banyak komunitas, salah satunya ada komunitas PRS, Pengusaha Ridho Syariah, ada TMP, Rolling Trainer, dan banyak guru ya di sini. Dan sekarang udah mulai belajar tentang financial planning. Gitu. Masuk nggak ya suaranya sekarang ya? Lebih jelas nggak ya? Lebih jelas nggak? Boleh dikabarin nggak? Ya, Mas Nur bisa bantu kita untuk lebih jelas, Pak. Karena jelas. Banyak bilang. Masya Allah jelas, siap. Naik, kadang turun. Jelas ya? Jelas. Oke, siap. Balik lagi ke Mas Giri. Ya, tentang kayaknya mau ngulik Mas Giri nih. Ngapain sih istilahnya ngulik-ngulik tentang syariah fit plan gitu. Oke, jadi gini, saya waktu di Jakarta, sebelum saya ke Jakarta, saya itu agak keras mungkin Mas Giri ya. Ya, suka sekali dengan dunia ini gitu. Dengan dunia keuangan, dengan dunia training, dengan dunia konsultan, saya suka banget gitu. Terus akhirnya saya melihat ada peluang nih, terus saya ambil sertifikasi di Jakarta tentang perencanaan keuangan. Terus akhirnya saya berkarir di Jakarta. Nah, ketika berkarir dalam prosesnya ini menyenangkan karena uangnya menyenangkan. Hasilnya menyenangkan. Gitu ya. Terus juga memang ya kalau bisa dibilang 100% clean juga enggak gitu. Tapi yang jelas ini menyenangkan. Terus akhirnya dalam proses saya melihat ada satu peluang bagus. Jujur dulu awalnya adalah saya ngeliat peluang. Oh, jadi masuk ke syariah ini peluang ya, pasar nih, pasar syariah. Benar, pasar. Waktu itu. Terus saya ngeliat peluang, kenapa? Karena Indonesia mayoritas Islam, gitu kan? Oh, berarti produk syariah harusnya bagus dong di negeri sendiri yang Islam ini, ya, gitu kan? Kameranya agak ke kiri, oke. Ya. Terima kasih. Karena kalau backlight lebih cerah ini, Mas. Iya. Jadi putih saya, kayak malaikat. Gitu, akhirnya saya coba cari-cari gitu. Kebetulan qadarullah di Jakarta ada satu kelas pebisnis, nggak tahu saya di sana apa ya, IBC atau apa ya, saya nggak paham. Terus Ustaz Condro yang ngisi. Nah, Ustaz Condro yang ngisi. Terus saya dikasih tahu teman, pokoknya saya lupa yang ngasih tahu saya siapa. Gir ada kajian ada kelas tentang
tentang keuangan syariah gitu, ngomongnya gitu. Di mana? Di Sofyan Tebet gitu. Terus, nah habis itu ya udah saya datang. Ketika datang ke sana, saya coba belajar, saya duduk paling depan, karena saya suka belajar, terus saya dengerin, habis saya bilang, wah payah nih, gitu. Apa-apa nggak boleh. Dikit-dikit haram. Iya. Waduh. Dikit-dikit ini nggak boleh, itu nggak boleh. Wah payah nih nggak bisa. Itu ketika Mas Giri dengar syariah itu, wah ini susah dijual ini gitu ya? Ujungnya susah dijual karena bayangan saya itu syariah itu masih ada asuransi syariah, investasi saham syariah, deposito syariah dan lain-lain. Dan semua nggak boleh gitu? Iya. Gitu jadinya akhirnya wah payah nih nggak bisa nih, nggak suka lah saya. Akhirnya saya pulang, cabut lah. Nah itu selang berapa waktu akhirnya qadarullah dipertemukan lagi. Akhirnya saya malah belajar sama beliau. Gitu. Tentang ternyata ini yang betul itu secara benar itu seperti ini. Akhirnya kliknya kenapa dari ini dulu sebagai pasar akhirnya gue tahu nih gue harus menyampaikan kebenaran nih. Kliknya adalah saya mencoba untuk membentuk satu instrumen investasi saya. Tapi tidak di dunia. Karena insya Allah kan ilmu yang bermanfaat itu mengalir. Dan insya Allah sih semoga apa yang dilakukan ini bisa untuk menggantilah istilahnya. Kalau nggak bisa menghapus, menggantilah atau menambahkan lah yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin itu ngisi kelas tentang di sana ini boleh, hutang boleh dan lain-lain boleh dan lain-lain gitu. Nah kalau di sini sih pengennya mencoba untuk ini loh yang seperti ini loh yang harusnya kita tahu sebagai seorang Muslim kayak gitu sih. Jadi ada misi amal jariah di sini ya, Mas Giri pengen bikin legacy bahwa ya hidup di dunia ini paling nggak kita investasinya minimal 3 itu ada ya, amal jariah itu kalau nggak punya harta ya amal yang bermanfaat. Anak yang soleh gitu ya itu wah bagus banget itu, jadi keren banget. Mas Giri mungkin ada pesan-pesan buat anak muda atau teman-teman yang ada di Jogja sebelum kita buka mungkin sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab diskusi lebih enak sih. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan di chat itu disampaikan aja pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal atau tentang apapun tentang finansial. Mungkin yang sekarang finansialnya lagi amburadul ya bisa kita coba bedah kasus atau lain sebagainya. Jadi kita lebih interaktif sama teman-teman. Saya juga tahu kebutuhan teman-teman itu di finansial apa. Jadi sehingga kita bisa bantu untuk memecahkan masalah problem-problem finansial teman-teman. Tips yang mungkin buat anak muda sekarang apa sih Mas Gir? Apa namanya? Biar bisa melek finansial ini. Mulailah mungkin belajar atau berguru atau apalah. Yang jelas jangan malas gitu. Catat jangan malas untuk membaca, Bang. Oh iya gitu ya. Membaca karena generasi kita itu generasi membacanya sangat kurang. Kalau misalkan saya pernah dengar ya, mungkin koreksi kalau saya salah. Ada satu survei kalau misalkan di luar negeri di negara mana saya lupa, itu orang membacanya itu kayak sebulan itu minimal melahap 1-3 buku per orang gitu. Di Indonesia 1-3 buku itu bisa setahun gitu. Nah, karena gitu kan ya. Jadi sangat kurang untuk budaya membaca. Budaya membaca berarti apa? Budaya belajar. Mencari tahu. Belajar literasi gitu ya. Betul, literasi. Kalau misalkan bacanya kurang lah, berarti carilah misalkan channel-channel, kanal-kanal atau platform-platform yang bisa menambahkan keilmuan, literasi buat kita. Tapi tidak hanya, nah ini garis bawahin, tidak hanya mencari untuk keuntungan dunia aja. Kenapa? Karena kita nanti bakal ditanyain nih besok. Gitu. Berarti yang kita cari bukan hanya bagaimana cara mendapatkan cuan dan membeli Lamborghini gitu ya, dengan Lamborghini murah cek gitu, nggak cuma gitu doang. Tapi bagaimana ternyata semua itu tuh nanti dihisap, berarti harus ditanyain juga, harus dipelajarin juga. Gitu. Itu beli Lamborghini demi konten kok Mas. Iya. Siap. Itu tadi tips dari Mas Giri. Kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman. Silahkan. Belum ada pertanyaan ya ini ya. Belum ada pertanyaan. Silahkan bertanya. Ya kita beri 3 pertanyaan dulu buat teman-teman. Bisa tanya, bisa sharing. Silahkan.
Ada yang masuk? Wah. Mas Alfian, auranya beda. Wah ya, ada backlight cahaya. Ya, Safiri tapi ini. Insya Allah nanti kita rencananya bakal ada kelas, Mas. Oke. Bakal ada kelas. Jadi kalau misalkan teman-teman yang emang mau belajar tentang, sama-sama belajar, kita sharing tentang perencanaan keuangan, tentunya yang syariah, nanti insya Allah kita akan ada kelas. Entah itu kelasnya offline, online, atau e-course bentuknya. Nanti kita coba cari apa yang menarik untuk kita bisa sharing. Oke, kalau untuk pemula, ini ada pertanyaan nih dari UM. Ya, UM itu siapa? Mungkin bisa ditanyain lebih detail, Mbak UM atau Nisa. Oke, kalau untuk pemula investasi apa yang disarankan yang syariah? Nah. Ya, ini adalah pertanyaan mendasar dari hampir semua orang, baik itu konven maupun syariah. Pertanyaan gini, Mas, investasi apa yang bagus? Gitu. Investasi apa yang bagus? Tergantung jawabannya. Tergantung apa? Banyak faktor. Yang pertama dari profil risiko kita nih, gitu. Apakah kita termasuk risiko yang, landai-landai aja, nggak mau menerima goncangan-goncangan gitu ya? Atau misalkan kita orang yang termasuk agresif, gitu. Terus misalkan kalau misalkan agresif, investasi apa yang disarankan untuk pemula agresif itu bisa dengan kita bersirkah sebenarnya. Bersirkah itu termasuk menurut saya salah satu yang agresif. Kenapa? Karena itu nanti bakal ada kejutan-kejutan nih kan dalam bisnis gitu ya. Tidak harus semuanya bagus gitu. Gitu. Jadi ini sharing aja ya. Kalau saya dulu belajar itu memang ada investasi itu yang resikonya besar, ada yang resikonya kecil. Nah itu tergantung pilihan ya, pilihan. Semakin besar risikonya biasanya memang cuannya juga semakin besar. Misal kayak syirkah tadi berisiko, iya berisiko ya. Cuma ada dan di investasi itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ada yang jangka panjang sekali. Ya, tapi rata-rata kalau investasi yang baik memang jangka panjang gitu kan. Nah, kalau yang resikonya rendah kayak apa? Biasanya pada lari ke investasi yang memang kalau bisnis itu kan ada ininya, ada risikonya ya. Risiko bangkrut itu jelas dan itu emang sebagai investor kita harus berani ngambil resiko itu. Nah, makanya sejak awal kita harus pintar baca laporan keuangan, sejak awal kita analisis tren bisnisnya kayak apa, sejak awal kita tahu kita itu mau nginvest ke orang siapa, itu emang udah punya kemampuan itu tuh instingnya itu. Kalau kita mau jadi investor sirkah. Nah, itu emang ada risikonya, tapi juga cuannya cepet. Kalau bisnisnya bagus ya kayak saya itu bisnis rata-rata nyarinya yang sebulan 2 bulan itu udah bisa bagi hasil. Kalau kelamaan malas juga gitu kan. Nah, ada juga yang modelnya investasinya mungkin yang jangka panjang. Misalnya kayak teman saya itu habis beli tanah tuh dulu harga tanahnya tuh 1 M. 3 tahun lagi karena dia di pinggir jalan itu 3 tahun lagi udah jadi 3 M sekarang tanahnya. Berarti dalam waktu 3 tahun itu naiknya tinggi banget kan, ya kan. Waktu itu emang dia kasih dia nggak cuma jual tanah doang, habis beli tanah dia bangun dikit ya, terus dibikin ruko itu makin rame, naiklah investasinya. Nah cuma emang untuk beli tanah itu pertama dia nabungnya emas, cuma nabung emasnya ini ada tujuannya nih untuk beli tanah, karena kalau nabung duit kan kena inflasi ya, kena inflasi tergerus terus. Tadi setiap punya duit nabung emas cukup DP dulu tanahnya, DP dulu, terus nanti beli selama 3 tahun mungkin dilunasi lah, tapi udah DP dulu, udah ini baru akhirnya kebelilah tanah. Tapi habis itu setelah 3 tahun nilainya naik tuh. Nah, jadi dulu beli 1 miliar, sekarang udah 3 miliar, berarti dalam 3 tahun dapat untung 2 M. Kalau dalam bisnis menarik nggak? Ya tergantung. Tapi kalau amannya aman, maksudnya lebih aman karena beli tanah udah didiemin aja, udah ini. Mungkin bikin bisa juga kayak ada guru saya yang modelnya, saya dulu juga pernah ke guru saya yang tempat kerja saya dulu, dia modelnya gitu, setiap punya duit dia beliin tanah, nanti dibikin kontrakan mas. Kontrakannya dikasih nama mas. Dia emang targetnya itu bikin 13 kontrakan.
Yang mana kontrakannya dikasih nama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus sampai Desember. Tujuannya apa? Ketika dia nanti misalnya nggak kerja, dia hariannya itu dari kontrakan itu. Nah, misalnya dikontrakin 10 juta, biaya hidupmu di Jogja berapa sih? 10 juta cukup nggak? Cukup misalnya. Ya, cukup. Ya udah dia ngambil biaya kontrakan Januari, Februari, Maret gitu. Tapi dia akhirnya punya tujuan ke situ, dalam 5 tahun dia pengen punya 13 kontrakan kayak gitu. Tapi itu investasi, ya makanya investasi macam-macam sih. Tapi kalau saya sarani kalau yang mau jangka pendek cepet, bisa bagi hasil cepet, 2 bulan 3 bulan udah bagi hasil, Sirka itu sih menarik sih gitu. Betul. Jadi pertanyaannya, investasi tadi bisa menjadi salah satu tambahan. Tapi yang jelas sebelum kita memulai memulai kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa nih ya kan, investasinya gitu. Kalau memang untuk memulai, misalkan, saya ingin memulai menabung untuk tabungan saya jangka panjang gitu ya. Nah, memulai dengan apa? Memulainya bisa mulai dengan mencicil, misalkan kalau misalkan dana yang tidak besar, tidak banyak, bisa tuh membeli emas misalkan. Ya, membeli emas pelan-pelan, beli emasnya kecil-kecil dulu. Tapi yang jelas tadi harus yadan bin jadin. Jadi pembelian emasnya harus dalam satu majelis yang sama, dalam akadnya juga di situ, ijab kabulnya di situ. Pertanyaan kedua nih Mas Gir, kayaknya agak berat nih. Silakan teman-teman yang mau tanya. Ada pertanyaan. Nggak bisa Kak. Berikutnya dari Mas siapa ini ya? Oke, dari Mas Hamim. Ya, saya tadi terlambat bergabung. Mohon dimaafkan apabila dimaafin. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan saham syariah dan apa bedanya dengan saham biasa? Oke, itu pertanyaan kedua. Mungkin mau dijawab dulu atau yang langsung kedua? Nyambung di Mas Nur nih, Mas Nur Fadilah. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ya, dan ini Mas Firly bisa nambahin nanti Ustadz Firly ya. Berkenaan dengan reksadana, seperti apakah reksadana yang syariah itu supaya tidak terjebak pada produk yang hanya menggunakan label syariah ya. Dan sekarang sudah banyak ternyata aplikasi reksadana yang sangat mudah untuk kita bisa berinvestasi. Itu. Iya, ini sebenarnya ada beberapa sih, kayak platform memudahkan, berarti ini ngomongin tentang akad, nanti mungkin ditambahin sama Ustadz Firly. Tapi kalau ngomongin tentang saham, saya coba gambar ya. Boleh ya? Bisa. Kita lihat. Oke, Mas Gir. Ada ini nggak? Idolnya ada ini. Sip. Oke, jadi saya coba kasih ilustrasi sedikit biar bisa kedengaran. Saya coba kasih ilustrasi bagaimana kinerja dari yang namanya investasi di bursa, kayak apa gitu. Oke, gini. Ini adalah bursa efek. Bursa nih, gitu kan? Terus di sini adalah Anda. Nah, kondisinya banyak sekali produk-produk yang akhirnya itu masuknya ujungnya ke sini. Ke bursa gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita ngomongin bagaimana berinvestasi di saham, berarti kita harus lihat gitu, akadnya seperti apa gitu kan ya. Terus perusahaannya gimana, terus produk-produknya kayak gimana, akadnya si perusahaan itu gimana gitu. Tapi yang jelas perhatikan tidak hanya yang berhubungan dengan riba, goror, sama maisir. Tidak hanya ini, gitu. Terus gimana dong? Berarti yang diperhatikan adalah tidak hanya ini, ada pondasinya. Apa itu? Akadnya gimana?
Karena bermuamalah itu harus diperhatikan akadnya. Seperti halnya kita menikah kan gitu. Menikah kan juga akad gitu. Akad muamalah gitu. Berarti kalau misalkan rukun-rukun nikah itu tidak tersampaikan satu, berarti tidak sah. Sama dengan halnya ini. Kalau misalkan akadnya tidak tersampaikan, tidak terlaksana, maka berarti akadnya tidak sah. Akad tidak sah ini bisa dua. Yang pertama itu fasad, yang kedua batil. Nah, kalau fasad mudah, tidak dilakukan aja gitu. Tapi kalau misalkan batil, turunannya itu haram jadinya. Gitu. Nanti mungkin bisa tambahin sama Ustaz Firly tentang ini. Tapi yang saya mau jelasin ini. Bursa efek ini kan ngeluarin yang namanya saham. Oke, saham. Terus ini Anda nih ke sini. Terus turunannya ada apa? Di sini kita bisa langsung beli. Sini. Set. Ya kan? Namanya nanti ada perusahaan, manajer investasi namanya. Kita bisa beli atau bisa beli di situ. Terus nanti turunannya, ini ada yang namanya produk. Misalkan ini bank. Ada sebuah bank. Oke, bank. Nah, produknya di bank ada lagi, namanya apa? Namanya unit link. Ada nih produk-produk di bank dari unit link. Atau dia juga jual, namanya reksadana. Ada. Gitu. Ada yang namanya asuransi. Ini produknya apa? Produk investasinya adalah unit link. Gitu. Nah, di sini ada lagi. MI, dia jualnya reksa dana. Jadi sebenarnya muaranya sama ke sini juga ujung-ujungnya. Nah, yang namanya reksadana, yang namanya unit link, reksadana dari jual di bank atau unit link dari asuransi, itu ujungnya ke sini juga. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana cara memilih yang syariah, bagaimana cara membeli saham yang syariah, bagaimana memilih reksadana yang syariah, kalau ujung pangkalnya sama, berarti ini aja deh diperhatiin nih. Kalau ini diperhatiin, tapi tidak hanya ini saja, berarti ini yang diperhatiin. Karena yang sudah keluar sekarang produknya adalah anti riba, anti goror, anti maisir, gitu ya. Tapi ini diperhatiin nggak? Gitu. Padahal ini adalah satu dasar bagaimana cara kita bermuamalah, gitu. Apakah akadnya fasad, batil, atau sah? Gitu. Mungkin itu ya jawabannya. Kurang lebih seperti ini. Kalau aplikasi bisa nunggu aplikasi Sirkah Berkah.id. Oke, jadi ada tuh, ini teaser sedikit. Bisyarah ya, produknya Bisyarah ya. Bisyarah akan mengeluarkan namanya sirkahberkah.id. Jadi itu kayak platform gitu, Jadi untuk apa? Untuk teman-teman yang ingin belajar bersirkah gitu. Jadi di situ nanti kita bisa nih berinvestasi tapi in real business gitu. Kita juga harus belajar sebelumnya. Jadi tidak hanya kita main invest aja, tapi kita harus belajar bagaimana cara menjadi pengelola yang baik, bagaimana cara menjadi investor yang baik. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana reksadana dan saham, ujungnya kayak gini alurnya, berarti ini yang harus diperhatikan. Oke? Gitu. Yuk. Lanjut. Semoga bisa menjawab. Oke, lanjut. Kita berdiri gini aja. Gimana caranya? Oke. Berarti turun lagi nih ya. Turun lagi ya. Oke. Siap. Ada lagi nggak yang masuk? Ada yang masuk Mas? Ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira? Oh, iya ada gini. Oke, kita deketan. Nah, asli. Belum ada pertanyaan lagi, sebentar. Saya mau cek dulu. Oh, itu ada chat 13 tuh, banyak banget. Gimana bacanya? Kok jadi gini sih? Assalamualaikum Mas Giri. Ya, ini Mas Giri, pendapat Mas Giri jika ada... kenapa nggak kita ngeliat di sini aja? Oh iya. Sorry ya. Maaf ya, kita kebanyakan kamera nih jadi bingung. Maaf. Kan tadi kita lihatnya dari sini. Oh iya benar. Ini ya, gimana pendapat akad jual beli tanah, ada hadiahnya? Wah, ini ngomongin, ini Safir ini mungkin bisa bantu ya? Saat ini bisa membantu ngomongin tentang akad lebih detail. Tes. Adakah Ustaz Firly di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mau contohkan investasi kebun,
investasi kafling, kebun, sengon. Nah, ini ngomongin tentang akad nih. Mungkin Ustaz Firly bisa bantu. Ustaz Firly, 2 pertanyaan terakhir, Kang. Assalamualaikum Ustaz Firly, ini ada pertanyaan yang kayaknya kita perlu dibantu. Karena lebih detail di antum ya. Ya, dibacain Mas Gir pertanyaannya. Oke. Pertanyaan Ustaz, yang pertama, Assalamualaikum. Gimana pendapat jika ada akad jual beli tanah tapi ada hadiahnya? Ada hadiahnya. Misal kalau beli 4 kafling dibayar cash akan dapat motor Honda. Boleh nggak akad seperti ini? Jadi kalau beli 4 dapat motor. Wah, gimana nih? Ya, boleh saja. Jadi objek jual belinya memang ada di rumah 4. Nah, jadi kalau di dalam sebuah akad jual beli kemudian diberikan bonus. Suaranya Keluar bukan di sini. Oh. Tes. Sudah masuk? Sudah? Oke. Siap. Jadi boleh saja jual beli. Yang menjadi objek jual beli sebenarnya 4 rumah tersebut. Dan kalau ternyata ada kesepakatan terhadap adanya bonus, maka bonusnya juga menjadi wajib untuk diberikan. Jadi silahkan kalau dia beli 1 rumah nggak dapat bonus, itu silahkan. Dan kalau dia beli 4 rumah terus dapat bonus 1 motor Honda, itu diperbolehkan. Dan apabila itu menjadi bagian dari kesepakatan, maka wajib motor Hondanya juga diberikan. Begitu. Nah, saya mau jawab tambahan sedikit mengenai ini ya, saham tadi ya. Kalau diperkenankan. Jadi begini kalau di saham. Jadi apa bedanya pasar saham konvensional dengan pasar saham syariah? Sebenarnya pembedanya hanya di produk. Kalau pasar saham konvensional, dia itu produknya umum. Kalau yang syariah, dia produk-produk yang haram tidak boleh. Contoh perusahaan Homer, kemudian bank konvensional, itu tidak ada dia di pasar saham syariah. Jadi pembedanya hanya di produk sebenarnya. Nah, di sini terjadi khilafiyah memang. Ada yang ulama menyampaikan itu boleh, tapi sebenarnya kami memilih pendapat yang tidak membolehkan. Karena kita harus paham dulu, kalau kita mau berbicara tentang saham, maka sebenarnya saham itu perkara turunan. Ya. Nah, maka yang harus kita pahami dulu perkara pokoknya, yaitu akad dari PT. Jadi nanti ada PT. PT ini nanti mengeluarkan saham. Mengeluarkan saham. Maka yang harus dilihat, saham ini adalah perkara turunannya dari perkara pokok, yaitu PT. Nah, yang ditanyakan akad PT-nya ini sah atau tidak, gitu loh. Nah, PT itu akadnya batil atau tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak pernah terjadi ijab qabul antara para pemodal ya dengan pengelolanya. Jadi PT itu hanya sekumpulan pemodal. Jadi tidak ada pengelolanya dan itu tidak sah. Karena kalau mengacu pada akad syirkah, wajib ada yang namanya pengelola. Ya. Nah, yang terjadi di PT itu bukan mengajak syirkah atau berijab qabul pengelola. Yang ada dia malah mengangkat pegawai, yaitu dewan direksi dengan akad ijaroh. Makanya PT itu akadnya batil atau batal. Ya. Maka apa? Sesungguhnya PT itu tidak sah untuk ada. Berarti saham itu perkara turunannya. Gara-gara PT-nya itu tidak sah, maka sahamnya sendiri itu tidak sah. Karena dia perkara turunan. Maka memperjualbelikan sahamnya juga tidak sah gitu loh. Itulah kenapa Anda mau memilih di pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah, sahamnya itu sebenarnya tidak pernah sah untuk diperjualbelikan.
Seperti itu ya. Jadi maka saya tidak menyarankan untuk berbisnis dengan jual beli saham seperti yang ada saat ini. Begitu Mas Rendra dan Mas Giri. Terima kasih. Siap. Mas Giri. Ya, mohon dicontoh dari Pak Hari Rinjambo ya. Mohon dicontohkan investasi kebun, contoh investasi kapling kebun, sengon, apukat, durian yang memenuhi syarat-syarat syariah. Karena kan tidak boleh menjanjikan hasil panen bakal dapat berapa. Bisa dicontohin Mas Giri? Mungkin di ini ya, karena ini ngomongin tentang detailingnya ya, mungkin dibantu Mas Ustadz Firly. Ustadz Firly masih bersama kita, Ustadz? Ya, makasih. Jadi kalau dicontohkan investasi kebun atau kapling kebun, ya sengon, alpukat, durian yang memenuhi syarat syariah. Karena kan tidak boleh menjanjikan hasil panennya bakal dapat berapa. Jadi mungkin yang mau ditanyakan ini di perihal apa ya Pak Hari? Kalau memang mau bisnis kebun sengon, kebun alpukat, kebun durian ya boleh-boleh saja. Yang terpenting dia tentang penggunaan lahannya. Jadi kalau lahan itu untuk lahan pertanian itu tidak boleh sewa dan juga tidak bisa disirkahkan. Nah, kalau bisnisnya sendiri sih mubah-mubah saja. Tidak boleh menjanjikan hasil panennya bakal dapat berapa. Ya tidak bisa. Kalau yang namanya berbisnis itu sesuai fakta. Maka kalau nanti terjadi kerugian ya kerugian yang disampaikan. Kalau terjadi keuntungan ya keuntungan yang disampaikan dan bisa dibagi hasil kalau memang itu dia bersirkah. Tapi kalau proyeksi bisa ya, misalnya nanti kira-kira kalau kebun ini berbuah segini dapat segini, kita proyeksi aja sih untuk penawaran investasi gitu, bisa nggak? Ya menurut saya kalau dia seorang pebisnis sebelum melakukan bisnis bersama atau mengajukan kepada investor harusnya dia punya proposal dan di dalam proposal itu dibuat gambaran dari proyeksi. Itu boleh-boleh saja karena kita harus tahu prospek bisnisnya. Nah tapi nanti bagaimana hasil-hasilnya ya mengikuti fakta. Bisa saja sama dengan proyeksi, bisa kurang dari proyeksi atau lebih dari proyeksi. Maka sebenarnya bukan menjadi patokan proyeksi tersebut. Dan itu harusnya kedua belah pihak, baik investor maupun pengelola paham bahwasannya yang namanya bisnis itu nanti sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Begitu. Siap, thank you Ustadz Firly. Siap. Bicara ID. Oke teman-teman, ada pertanyaan berikutnya. Tanya Kak Giri, bagaimana bisa jadi pengelola atas investasi yang baik? Nah, jadi pengelola sirkah berarti ya? Berarti tungguin nih Pak Heri ya. Insya Allah ada produknya dari Bisaro, sekolah pengelola sirkah. Nah di situ kita bakal belajar banyak hal tentang pertama pasti dasar sirkah itu apa. Terus bagaimana cara menjadi pengelola yang baik. Berarti kalau pengelola yang baik kita ngomongin tentang bisnis juga loh. Iya. Manajemen bisnis yang baik, bagaimana cara marketing dan branding yang baik gitu ya. Jadi semua yang berhubungan dengan bisnis. Oke, Pak Airi nambahin, kalau pengelola itu memang kalau di zaman Rasul itu tidak sekompleks sekarang ya. Mungkin kalau di zaman Rasul itu hanya dagang. Beda sama sekarang kan harus ada bisnis ya. Bedanya apa? Kalau ngomongin dagang tidak bicara tentang organisasi. Nah, kalau ngomongin bisnis memang ngomongin tentang organisasi yang harus dibentuk, ya kan? Memang lebih kompleks. Kalau ngomongin organisasi, mau bikin bisnis yang long term atau jangka panjang, bukan sekedar sebulan 2 bulan terus kita bagi hasil, itu ngomongin tentang bisnis. Ngomongin tentang bisnis paling enggak minimal kalau teman-teman pengen jadi pengelola sirkah yang baik, memang syaratnya pertama teman-teman harus amanah. Nah, amanah yang dimaksud di sini adalah apa? Rasul itu bersabda bahwa kalau sesuatu urusan ini tidak diserahkan kepada ahlinya, itu bulan kehancurannya. Termasuk urusan pengelolaan bisnis. Kalau pengelolaan bisnis ini tidak diserahkan kepada yang berkompeten mengelola, ya itu bulan kehancurannya. Nah, ilmu mengelola bisnis ini dinamakan ilmu
manajemen, ini ilmu sunatullah. Manajemen artinya adalah ilmu mengelola atau seni mengelola ya proses ya. Seni untuk melaksanakan dan mengelola sebuah proses. Proses apa? Proses dalam satu bisnis. Nah, kalau ngomongin bisnis berarti prosesnya ada 4 tuh. Ada manajemen marketing, manajemen operation, manajemen keuangan, sama manajemen orang atau tim atau HRD. Nah itu 4-empatnya menjadi satu kesatuan. Nah itu ngomongin manajemen seperti itu. Nah minimal ya seorang mengelola syirkah yang baik itu dia mampu ya, mengelola satu bisnis, punya ilmu manajemen. Nah nanti detailnya akan detail di sekolah mengelola syirkah ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng dan dapat infonya. Ya, saya tambahin juga. Dan kalau misalkan untuk pengelolaan syirkah, gini, saya anekdotnya gini. Mungkin orang banyak banget di luaran sana yang gampang atau mudah atau lihai sekali dalam mencari cuan, gitu ya. Tapi tidak gape dalam apa namanya mempertahankan uang atau mengembangkan uang untuk diri sendiri. Kalau untuk bisnisnya jago, dapat jualin dong, wah laku cepat. Ini dong laku cepat. Tapi ketika ditanya untuk pengelolaan diri sendiri itu kurang. Nah makanya tambahannya mungkin ketika tidak hanya ngomongin tentang manajemen bisnis dan lain-lain, berarti personalnya juga harus diperhatikan. Karena banyak di luar sana klien mungkin yang saya temuin, orang-orang yang saya temuin ketika jago dalam mengelola bisnisnya, mendapatkan keuntungan yang besar, tapi ketika dilihat di dalamnya itu ternyata kurang baik. Kenapa? Ini penting karena nanti akan berhubungan apabila nanti pengelolaan keuangan dirinya itu kurang baik, pengelolaan keluarganya dalam keuangan kurang baik, nanti bisa berhubungan nih, bisa jadi uang dari bisnis itu ke gerus-gerus nih untuk kepentingan dari pribadinya atau mungkin kebalikannya. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Ya, ada lagi? Oh, ada masih banyak nih. Ada 3 lagi. Dari Mbak Caca Comel, ya kan? Pagi Mas, saya telat gabung. Nggak apa-apa Mas. Terus kalau trading yang syariah itu ada nggak sih? Ada tanda tanya. Terus mohon dijelaskan. Trading syariah ada nggak Mas Gir? Sudah dijelaskan tadi ya? Iya, tadi sudah dijelaskan. Pokoknya berhubungan dengan bursa, dengan saham, berarti yang diperhatikan adalah akadnya. Tadi Ustaz Firi bilang akad dari awalnya, berarti akad PT-nya seperti apa. PT di situ disebutkan batil. Kenapa? Karena tidak pernah ada ijab kabul antara pengelola dengan pemodal. Yang adanya pemodal dan pemodal. Dalam sikah kalau nambah modal di tengah itu harus dibubarkan terlebih dahulu. Itu sebuku dulu ya. Buku dulu gitu. Itu tidak terjadi di saham. Saham itu nanti konteksnya dia ke pasar non real, bukan pasar real ya. Derivatif. Oke, gitu ya. Videonya berhenti enggak kok. Oke, berikutnya setelah dari pemohon link gabung sekolah bisnis Bisaroh. Oke, linknya silakan teman-teman japri admin aja. Bisa juga teman-teman follow dulu YouTube-nya ya di Bisaroh ID. Silakan teman-teman follow. Kalau mau nomor telepon silakan catat nomor kami di 0812 2988 6813 0812 2988 6813. Sekali lagi saya sebutkan 0812 2988 6813. Oke, begitu ya. Oke, ini dari Nurbani Nisa. Ini cewek nih berarti nih ya. Akhwat nih. Mas Giri, saya mau tanya, kalau kita mendepositkan uang di bank konvensional, bunganya tidak boleh kita pergunakan. Kalau misalnya bank syariah yang kita pergunakan untuk deposit uang, boleh nggak bunganya dipergunakan juga untuk kita? Terima kasih. Sebenarnya ini gimana nih? Bank syariah ada bunganya juga ini. Maksudnya gimana? Mungkin bisa disambungin Mbak. Siapa tuh? Mbak Nurbani Nisa. Nurbani ada? Mbak Nurbani bisa on mic-nya dari studio 1 Bisaroh mengabarkan. Pak Nurbani masih bersama kita? Cek.
Investasi syariah cek. Investasi syariah cek. Ya. Asik. Sekalian bikin TikTok lah gitu. Siap. Oke, ada Mbak Nurbani mungkin? Oke, kalau nggak mungkin saya coba jawab Siap. ini kita ya. Jadi saya mau tanya, kalau kita mendeposit uang di bank konven, bunganya nggak boleh. Kalau di bank syariah, boleh nggak? Nah, bunga itu adalah bahasa halusnya dari riba sebenarnya. Ada penambahan di situ. Jadi apapun itu yang tadi kita sebutkan di awal, entah itu produknya apapun itu dengan berlabel syariah, kalau prosesnya tidak memenuhi syarat syariah, maka itu tidak boleh gitu. Di bank syariah pun dia nyebutnya bukan bunga, nyebutnya biasanya bagi hasil. Tapi ketika kita cek rukun dan syaratnya di bank syariah itu belum memenuhi akad bagi hasil gitu kan, akad-akad sirkah begitu. Jadi kalau saya sih nyaranin nabungnya tidak usah yang pakai ada bagi hasilnya. Jadi kalau buka tabungan di syariah, buka aja wadiah ya, titipan aja. Udah itu aman lah gitu, nggak usah pakai bagi hasilnya. Karena kalau kita lihat akadnya masih belum jelas karena memang bank syariah sendiri itu sebenarnya bank itu tidak boleh berdagang, tidak boleh jual beli. Sedangkan kalau kita ngomongin sirkah ya sirkah syaratnya adalah melaksanakan jual beli yang nanti dapat keuntungan, untung itu dibagi. Terus bank syariah dapat untung dari mana kalau dia nggak jual beli? Ya itu dia. Nah itu jadi saran saya nabung aja di bank syariah. Kalau mau investasi silakan sirkah aja di teman-teman Mbak siapa tadi? Mbak Nurbani. Begitu ya? Oke. Thank you. Selanjutnya ada nih. Oke, udah ya? Udah. Oke, karena ini kita udah mau Jumatan, paling 10:30 kita selesai. Ini ada nih. Ada lagi nggak? Silahkan. Menabung dalam bentuk dolar. Wah ini, Mas Giri, gimana nih? Menjaga uang. Jadi gini ya, kalau kita ngomongin syariah, seberapa cinta kita terhadap mata uang kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau semakin banyak kita menabung dolar, kalau berarti kita senang ketika rupiahnya anjlok. Kenapa? Karena pasti dolarnya naik gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan dolarnya turun, berarti rupiahnya itu naik. Kalau misalkan untuk menjaga sih saran saya lebih baik emas aja ya. Ya, kalau logam mulia aja. Emasnya logam mulia ya, bukan perhiasan. Kenapa? Karena kalau perhiasan nanti akan ada biaya potong untuk biaya bentuknya itu, perubahan itu, dan tidak murni biasanya. Gitu. Jadi batangan itu ya. Iya, batangan aja. Kalau batangan jangan dipikir lak-lakan segede handphone gitu ya, enggak. Karena sekarang udah mulai dari 0,01 gram udah ada tuh. Yang kecil, lebih kecil dari kuku itu ada. Benar, kecil-kecil itu nggak apa-apa, mulai aja pelan-pelan. Tapi yang jelas akadnya harus syahadan bin yadin. Jadi harus clear. Tidak hanya kita, bisa nih beli di platform ini nih, tinggal klik aja, tiba-tiba barangnya ada. Atau makan ada yang modelnya menabung. Jadi kita belum ada barangnya, menabung emas. Jadi kita barangnya nggak ada, ya tinggal kita beli aja. Padahal uangnya kita nggak tahu kemana, karena kita belum pernah pegang produknya. Jadi harus tunai dan di tempat ya, di majelis akad itu ya. Betul. Jadi ke toko emas aja langsung gitu kan. Iya, ke toko emas. Gitu. Teman-teman jangan online ya kalau beli emas. Nah saranin kalau mau untuk menjaga inflasi ya emas aja mendingan ya. Betul. Karena domba zaman dulu sama zaman sekarang ketika dikonversi di emas itu tetap sama ya harganya. Begitu nggak Mas Lukman? Oh ya gitu ya, siap. Kurang lebih sih gitu. Kalau misalkan, gini, kalau di Antam kan belinya nanti bisa barangnya nggak datang di hari itu juga, gimana? Nah itu bisa beli di pasar sekunder. Insya Allah sih kalau misalkan dicari ada nih teman-teman di luar sana yang menjual logam mulia di pasar sekunder. Gitu. Itu kalau kita mencari mungkin marginnya agak lebih tipis atau misalkan harganya agak lebih mahal sedikit gitu daripada kita langsung beli di toko, tapi kita menjaga keberkahannya dengan akadnya secara jelas. Jadi ada terjadinya akad, terjadinya ijab kabul dalam satu majelis gitu kan. Kita tidak hanya mencari keuntungan ya, tapi kita mencari keberkahan insya Allah. Oke, thank you. Karena ini sudah mau Jumatan jam 11 yang di Papua sana, mungkin biasanya Mas Ian tuh ada dari Papua itu yang ikut kita. Kalau kita jam 11 di sini dia protes, Mas sudah mau Jumatan ini gitu. Iya. Jadi emang kita batasi 10:30 aja. Buat teman-teman mungkin satu pesan buat teman-teman Mas Giri, untuk teman-teman semangat nih belajar tentang syariah financial planning. Nah ini silakan Mas Giri.
Oke, buat teman-teman semua, buat saya juga, usikum wa yanafsi bitaqwallah, bahwasanya ingat semua yang kita punya itu akan dihisap, tapi tidak dihisap dari jumlahnya, gitu. Tapi dihisap dari prosesnya dan juga dihisap dari bagaimana kita membelanjakannya. Oleh karena itu, jangan malas untuk belajar, karena salah satu kewajiban seorang Muslim adalah menuntut ilmu. Nah, salah satunya kondisi seperti ini nih, belajar seperti ini, karena ini kan termasuk sunatullah kita untuk mencari keberkahan Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Mencari kekayaan boleh gitu, karena itu juga disarankan sebagai seorang Muslim, tapi kekayaan yang seperti apa dan tujuannya untuk apa gitu. Jadi kita harus tahu tujuannya untuk apa, sehingga turunannya nanti berarti prosesnya kita perhatikan dengan betul, dan itu perlu belajar dari siapapun juga boleh. Kuncinya belajar ya. Memang kalau kita mau derajatnya naik itu belajar gitu kan. Ini ada pesan sponsor terakhir buat teman-teman yang tadi pengen jadi pengelola sirkah yang baik, pengelola bisnis ya gitu ya. Ini ada dari Asar ya, dari Asar Organizer ya. Beliau tanggal 4/25 akan mengadakan acara namanya Spektakuliner. Belajar dari pengusaha yang sudah 19 tahun di dunia kuliner. Masya Allah. Ya, dengan 96 cabang, 2 cabang di luar negeri. Ya. Kita bangga dong, ada yang sampai ke luar negeri. Jualan cabai, sambal ulek ya. Ya, intinya warung spesial sambal ya, bersama Mas Yoyo spesial sambal dengan hampir 4.000 karyawan, 4.000 tim. Tentunya teman-teman bertanya-tanya bagaimana 96 kantor misalnya gitu ya, dengan produksi setiap hari, produksi makanan tiap hari, fresh, sambalnya itu 15 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit, harus fresh itu. Nah itu bisa di 96 cabang, bagaimana cara memanajemen timnya, bagaimana membentuk manajernya, tim leadernya, bagaimana membangun SOP-nya, biar 96 cabang ini rasanya sama semua, pelayanannya sama semua. Insya Allah ada di tanggal 25 Februari ya 2021. Nah, itu nanti kalau teman-teman minat silahkan nanti japri ke saya ke nomornya tadi ke 0812 2988 6813. 0812 2988 6813. Mungkin Mas Giri kan udah kenal nih sama ownernya, bisa ngasih sedikit gambaran buat teman-teman biar tertarik untuk ikut acara ini, karena ini penting banget buat teman-teman ya yang. Oke, gini sih, saya waktu itu pernah ikut workshopnya beliau terus membuka semuanya. Menariknya dari Pak Yoyo ini adalah membuka semua dapurnya, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi mau tanya apapun tentang bagaimana cara memulai dari nol sampai sekarang lebih dari 19 tahun kalau nggak salah, itu bakalan dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar tentang manajerial. Saya belajar tentang leadership. Bagaimana beliau bisa memimpin selama lebih dari 18-19 tahun untuk membangun organisasi yang besar. Terus yang ketiga, saya belajar tentang bagaimana beliau mengelola keuangan. Gitu. Jadi ini in real. Gitu. Jadi orangnya ada selama 19 tahun membuka bisnis tanpa hutang. Zero debt, tanpa hutang sama sekali. Dengan omset miliaran per malam ya. Omset miliaran gitu. Dan beliau dikelola sendiri. Gitu. Tidak ada franchise. Mungkin bayangannya wah SS franchise, no, nggak ada franchise, semuanya dikelola sendiri. Dan yang menarik, selain merencana keuangan dengan baik, beliau bisa menginvestasikannya dengan baik. Ketika ditanya waktu itu, pasti kan cerita, Pak Yoyo nggak mau investasi punya investasi macam-macam gitu. Beliau bilang investasi terbaik adalah di bisnis saya sendiri. Karena beliau tahu betul tentang bagaimana bisnisnya, pola bisnisnya, proses bisnisnya, dan lain-lain. Dan selama pandemi, karyawannya aman ya? Aman. Walaupun dine-in tutup, dia masih bisa bertahan ya? Masya Allah. Jadi gitu. Jadi bagaimana berinvestasi itu salah satu saya belajar dari Pak Yoyo. Karena berinvestasi yang baik, dia harus tahu betul kemana menginvestasikannya gitu. Jadi nggak hanya asal, kata orang bagus, kata si A bagus, kata si B bagus. Enggak, kita harus tahu betul. Dan Pak Yoyo membuktikannya. Oke teman-teman, belajar paling cepat adalah belajar dari yang terbaik. Silahkan teman-teman daftar, dan pesertanya terbatas karena pandemi dan lain sebagainya. Kalau offline-nya ya, cuma kita juga buka online-nya kalau mau, harganya lebih murah daripada
offline-nya. Berarti kita bisa belajar gini juga ya? Bisa. Dan profesional nanti nggak kayak gini ya. Nanti kita ada tim ya dari teman-teman. Jadi nyaman yang lain ya. Untuk settingnya emang pakai IO profesional. Jadi gitu teman-teman, silahkan teman-teman, investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Yang dimaksud adalah investasi belajar kepada orang yang sudah punya pengalaman di situ. Dan yang baik lagi adalah networking. Di sana kita akan ketemu networking ya para pengusaha muslim juga di Indonesia ya yang sama-sama punya tujuan yang sama untuk bisa bisnisnya besar dan berkah sesuai dengan syariah dan bermanfaat untuk umat tentunya. Wah, ya. Gitu. Siap. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Ya, saya kembalikan lagi ke MC untuk menutup acara. Mungkin ada pesan-pesan dari MC. Mas Giri, thank you banget. Ya, sudah datang ke studio kita. Semoga Mas Giri dilancarkan ya. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di Jumat berbagi yang berkah ini. Ya, saya doakan mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di Zoom ini juga bisa meraih finansialnya lebih baik ya. Oke, dan berkah tentunya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio 2 Mas Nurdianto. Ya, baik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Mas Giri dan Mas Rendra ya, Masya Allah luar biasa perjuangan mereka itu menyampaikan materi yang di Jumat berbagi ya, dari duduk ya, kemudian suaranya nggak masuk, hilang-hilang, kemudian menjelaskannya juga berdiri ya. Dan ada yang lebih hebat lagi, sampai Ustaz Pilih juga bergabung dengan kita tadi, Masya Allah luar biasa. Dan ini semoga di Jumat berbagi ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman atau bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin mendapatkan materi ini setengah, bisa cek di YouTube kita ya, di bisyara.id. Dan juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah di Jumat berbagi besok, pekan besok ya, itu kita akan langsung dibersamai oleh Ustadz Ferdiansyah insya Allah dengan tema haramkah berbisnis dengan bank ya. Maka untuk itu silakan simak terus ya. Dan juga jangan lupa di like, di subscribe di akun-akun kita itu, insya Allah di situ akan ada video-video edukasi gitu ya. Baik, langsung saja kita tutup ya kelas Jumat berbagi kita pada pagi hari ini, karena kita sebentar lagi juga mau melaksanakan sholat Jumat. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari bisyara.id mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Abdurrahman bin Auf merupakan orang sangat kaya dan dermawan. Dia bahkan pernah mendermakan semua hartanya demi membela Islam. Dikutip dari Lasyikar Suhada, pernah pada suatu hari Rasulullah SAW berkata bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling akhir sekali karena terlalu kaya. Sebab orang yang paling kaya akan dihisap paling lama. Mendengarkan hal ini, Abdurrahman bin Auf sangat sedih. Dia kemudian berpikir, bagaimana caranya agar bisa jadi miskin supaya dapat masuk surga duluan. Setelah perang Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk. Lalu harganya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf ikut prihatin karena sikap kedermawanannya dan juga karena merasa itu adalah jalan baginya untuk menjadi miskin. Dia menolong sahabat-sahabatnya itu. Abdurrahman bin Auf menjual semua hartanya, kemudian memborong semua kurma busuk milik para sahabat tadi dengan harga bagus. Semua sahabat bersyukur dan senang. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku tiba-tiba habis terjual, diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Sahabat lain yang mendengar berita itu pun turut bergembira. Abdurrahman bin Auf sangat bahagia karena yakin akan jatuh miskin. Abdurrahman bin Auf merasa sangat lega. Dia berpikir akan masuk surga duluan dikarenakan saat itu dia telah miskin. Namun, rencana Allah Subhanahu wa taala itu memang paling indah dan terbaik. Tiba-tiba datang utusan dari negeri Yaman membawa berita bahwa Raja Yaman mencari kurma busuk.
Ternyata di Yaman sedang berjangkit wabah penyakit menular, dan obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu adalah kurma busuk. Orang yang memiliki bajak kurma busuk adalah Abdurrahman bin Auf. Maka utusan Raja Yaman berniat memborong semua kurma tersebut dengan harga 10 kali lipat. Bukannya jatuh miskin dan bangkrut, Abdurrahman bin Auf malah bertambah kaya raya karena kedermawanannya.